Gimana kita mau percaya terhadap penegakan hukum jika aparat penegak hukum itu sendiri itu melanggar dari ketentuan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat sore Mas Aryo. Sore Bang Roy. Teman-teman, kembali Direktur LBH Mas Aryo. Kita undang di sini. Terima kasih atas datangnya Mas Aryo. Siap. Ada hal menarik mungkin yang bagi saya pribadi menggelitik, buat beberapa teman mungkin juga menggelitik. Sama-sama kita dengar kemarin minggu lalu penetapan tersangka. Dulu booming tahun lalu sebagai pengacaranya almarhum Joshua Barat, Pak Kamarudin Simanjuntak. Mungkin publik bertanya, kenapa kita jadi sensitif? Jadi biar publik juga tahu ya. Ada beberapa pengacara yang terakhir jadi tersangka. Kemarin mungkin Mas Aryo perhatikan waktu penetapan tersangka Lukas NMB, pengacara juga jadi tersangka kan, tapi kan kita tidak terlalu ini karena memang perannya kelihatan. Terus ada pengacara Rasman Arif Nasution, dia tersangka juga, kita juga ini. Nah di Kamarudin kayaknya ada spesial, quote-unquote spesial ya. Gimana menurut Mas Aryo ini? Ya, pertama-tama sebenarnya ini satu peristiwa yang menjadi menakutkan ya bagi kita semua sebenarnya, tidak hanya advokat gitu, dan advokat saja bisa kena, apalagi masyarakat biasa, mereka yang buta hukum dan segala macamnya. Nah, kami menilai bahwa ini tidak lepas dari satu undang-undang yang menurut kita itu sangat bermasalah, yaitu di undang-undang UTE ya, elektronik gitu, informasi publik gitu, yang dimana ini sebenarnya di konteks nasional sudah ada pembahasan, ada desakan, dorongan begitu, mengingat dari tahun ke tahun itu jumlah yang terkena pasal ini, undang-undang ini tuh sangat banyak ya. Namun yang kita ikuti, perubahan tersebut ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak partisipatif. Nah ini akhirnya menjadi satu tidak hanya sekedar takut, akhirnya membuat satu pandangan negatif ya, bahkan mungkin bisa juga membuat masyarakat itu ya tidak punya harapan ya. Mengapa demikian? Karena ini kalau melihat kasus dari si rekan atau Kamarudin ini yang tadi disampaikan, ini kan berkaitan dengan dia ditersangkakan karena memberikan informasi yang bohong gitu. Ya. Terus digunakan ada dua undang-undang ya, undang-undang UTE dan undang-undang pemberitaan publik itu. Nah, dalam konteks ini yang menjadi perhatian satu soal dia sebagai seorang penasihat hukum yang sedang membela kliennya, yang bekerja. Artinya dia sedang menjalankan amanat undang-undang sesuai dengan profesinya kan begitu. Nah, di mana di amanat undang-undang ini jelas bahwa di Undang-Undang Advokat nomor 18 ya kalau tidak salah tahun 2023 itu saat penasihat hukum atau pengacara atau advokat ya itu sedang mendampingi klien dalam melakukan pembelaan, dia tidak bisa dipidana maupun digugat secara perdata. Ini satu. Kedua yang kita juga dapatkan informasinya bahwa setelah
dimintai keterangan gitu ya, pihak kepolisian atau penyidik di Mabes Polri itu menolak bukti-bukti yang diajukan, yang untuk membantah bahwa ini berita bohong. Artinya berita bohong itu kan tidak ada sumbernya, bisa juga fitnah gitu dengan KUHP. Nah, jadi ini menjadi satu pertanyaan, ada apa di balik ini semua? Dan menurut pikiran kami bahwa ini tidak lepas dari sepak terjang beliau ya. Pada waktu itu ya kita harus secara jujur mengakui bahwa ada peran dari beliau juga bahwa kasus kematian Joshua akhirnya terbongkar gitu ya, dan petinggi Polri itu akhirnya terpidana gitu ya, si Verdi Sambo. Jadi ini kita melihat ada ranahnya bukan hukum lagi, lebih ke politik gitu. Kenapa begitu? Karena itu tadi, satu, secara undang-undang advokat dia dilindungi. Kedua, bukti yang diajukan ditolak. Nah, apa namanya nih kalau tidak politik gitu? Yang saya menarik gini Mas, dia ditetapkan pasal penyebaran fitnah. Oke. Yang jadi menarik kan kita lihat langsung itu waktu banyak stasiun TV yang menayangkan itu, habis dia diperiksa dia ribut. Artinya begini, bagaimana dikatakan dia menyebarkan fitnah atau berita bohong kalau kliennya tadi tidak diperiksa? Kecuali kliennya tadi diperiksa, kliennya bilang saya tidak ada bicara begitu kepada si Kamarudin, boleh jadi fitnah. Sama kejadian, mirip kejadiannya mungkin sama Rasma sama Iklim Makin. Iklim Makin kan dikonfrontir, diperiksa. Iklim Makin bilang saya tidak bilang begitu. Nah itu benar. Nah cuma menariknya begini, Mabes Polri mengatakan penetapan tersangka tersebut sudah sesuai prosedur. Yang saya bingung prosedur yang mana sekarang? Ya kan kayak saya bingung. Coba kita, artinya pikiran rasanya nggak bisa dipidana pikirannya, tapi perbuatannya. Tapi karena negara ini jadi aneh masalah terakhirnya. Pikiran saya mengatakan ada sesuatu. Apakah ada dendam dari Polri nih? Karena kan kemarin penetapan tersangka dari kasus Verdi Sambo kan banyak sekali tuh, perwira tinggi, menengah, sampai yang di bawah tuh. Kalau nggak salah yang etik aja kenanya banyak banget. Gimana menurut saya? Ya, pertama di kami ya, mungkin akan ke sana. Beberapa waktu yang lalu itu di Sumbar, Sumatera Barat, ada peristiwa kawan-kawan melakukan aksi dengan warga menolak soal proyek strategis nasional ya. Di mana salah satu di antara yang ditangkap itu adalah posisinya sebagai advokat. Ada 7 orang, baik dari LBH Padang maupun kawan-kawan PBHI Sumbar. Dan di kasus-kasus sebelumnya juga terjadi. Di LBH Jakarta itu saat melakukan pendampingan aksi buruh itu sering terjadi. Nah, di konteks ini nih sebenarnya ya ini membuat membuat satu situasi yang ya sebenarnya gimana kita mau percaya terhadap penegakan hukum jika aparat penegak hukum itu sendiri itu melanggar dari ketentuan yang ada gitu, melanggar dari peraturan yang ada, ya kan? Itu tadi bahwa Undang-Undang Advokat telah menjelaskan tidak bisa dipidana maupun perdata. Nah, artinya ini yang menjadi masalah. Jadi kalau kita harus pisahkan dulu ini, apakah ini masalah politik atau hukum. Nah, jika masalah hukum ini kayaknya udah lepas. Nah, begitu pula soal menganalisis begitu di kasusnya Komarudin Simanjuntak gitu ya, bahwa kalau berdasarkan gua penetapan tersangka kan 2 alat bukti ya, gitu. Nah, alat bukti itu tentunya ya harus berkesesuaian, dan itu karena ini statusnya masih tersangka, artinya pihak yang disangkakan pun
itu juga harus diberikan hak untuk membela diri. Iya, betul. Terkait dengan pasal yang disangkakan tadi. Nah, salah satunya adalah ya dia mempunyai bukti. Tentu buktinya itu pasti itu dari klien. Iya. Ya. Yang dalam hal ini adalah sepengetahuan kita istri dari yang dilaporkan ya, pegawai Taspen tersebut atau direktur Taspen tersebut. Nah, ini tidak diperiksa. Nah, kalau ini tidak diperiksa, berarti ya pihak penyidik itu hanya satu sisi, menetapkan tersangka ini, dan ini tentu saja ya bahasa hukum bahwa semua harus dilindungi gitu ya, sesuai hak asasi gitu ya. Ini jadi tidak berjalan. Ya, yang saya bayangkan begini, kita ambil yang tadi maaf tadi sampai bilang kontes, saya menarik bahasa kontes seperti kontes ini sekarang. Ya. Kita asumsikan begini Mas Aryo, kita asumsikan sekarang sudah penetapan tersangka, masuk ke kalau misalnya dia melenggang ya, masuk ke Prato sampai Ketut, kita akan putusan, bahkan sampai inkrah. Kalaupun putusannya besok percobaan, tapi pasti kan jadi bersalah. Ini aja jadi presiden buruk apa tidak? Bagi saya ini presiden buruk. Artinya begini, seorang advokat dia hanya mendapatkan cerita dari satu versi, karena itu dia nggak benar. Jadi bayangkanlah teman-teman advokat se-Indonesia besok bicara atas nama klien, bisa di media massa, bisa di media cetak, bisa di mana-mana, atau mungkin bahkan di YouTube saya ini. Berarti ini besok berpotensi semua jadi tersangka ini besok. Ya kalau kayak begini caranya, undang-undang advokat tadi nggak ada gunanya dong. Nah, ini yang akhirnya menjadi satu masalah yang kita bilang di awal ini akan menjadi ketakutan, masyarakat juga akan enggan melihat ini gitu. Karena menganggap pengacara saja atau advokat saja bisa dikriminalisasi, apalagi masyarakat biasa. Nah, dalam hal ini memang harus disuarakan. Organisasi advokat ini harus bersuara atas peristiwa ini gitu. Walaupun untuk di sini ya, di kasus Komarudin kita belum begitu melihat ya, apalagi di Palangkaraya gitu ya. Ya kita berpikiran positif saja bahwa rekan-rekan advokat yang lain itu, karena ini adalah satu profesi, itu juga minimal itu adalah mendiskusikan kasus ini. Ya. Berbicara mendukung ataupun menolak itu hal yang lain, tapi minimal ada perhatian. Nah, apa yang Bang Roy tadi sampaikan itu sangat mungkin akan terjadi pada kami. Misalnya kami di LBH, ya hari ini kita tahu sedang mendampingi masyarakat Kinjil, ya, yang dimana yang melaporkan masyarakat Kinjil ini adalah satu korporat, ya, perkebunan, di mana pemiliknya itu adalah berdasarkan data ataupun rilis dari media Forbes, dia terkaya ke-6 se-Indonesia. Artinya bahwa ini besar nih yang dihadapi. Ya walaupun bukan apakah nanti akan ada suatu intervensi dari, ya kita tidak bisa membuktikan itu, tapi bahwa dengan kekuatan modal, ya, dengan kekuatan modal itu semua bisa dibuat, semua bisa dilakukan. Yang jadi menarik kan begini Mas Aryo, coba Mas Aryo bisa mengatakan saya benar apa tidak. Sekarang gini, kita teman-teman biasanya mendampingi masyarakat yang quote-unquote tidak mampu ya, menengah ke bawah ya, karena ternyata kan masyarakat yang tertindas, contohnya Kinjil dan kasus-kasus sebelumnya banyak ya. Kalau ini terjadi, akhirnya yang tertindas itu masyarakat menengah ke bawah. Kenapa saya bilang begitu? Teman-teman LBH, kadang-kadang kita juga di sini sering sama-sama menyuarakan kepentingan orang-orang yang quote-unquote dikriminalisasi, ya kan? Kalau seperti ini, bagaimana kita bisa maksimal mengadakan pembelaan terhadap si orang tadi? Karena pasti akan dibungkam. Kalau ini sampai inkrah, jadi jurisprudensi, kan jadi dibungkam. Nah, menurut kami bahwa dalam konteks ini, negara lewat menteri kementeriannya itu harus bersuara ya,
memposisikan diri. Karena kalau tidak, karena ini berkaitan dengan profesi, di mana profesi sebagai advokat itu jelas ya, di dalam undang-undang advokat itu salah satunya adalah memberikan bantuan secara pro bono, secara cuma-cuma. Artinya bahwa profesi ini sangat diperlukan. Nah, jika ini akhirnya menjadi satu tindakan yang menyebabkan dia dikriminalisasi, padahal dalam konteks pembelaan, ya, bukan konteks yang lain. Dalam hal ini kita juga harus pastikan bahwa dalam konteks impunitas advokat ini dalam hal dia melakukan pembelaan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bukan diadakan atau sebaliknya bahwa dia menghalang-halangi proses penyidikan dan yang lain, itu beda cerita. Tapi dalam konteks Komarudin kita tidak melihat itu. Dia tidak dalam konteks menghalang-halangi seperti advokat-advokat yang lain yang sudah ada vonis dan lain-lain. Nah, yang ingin kita sampaikan bahwa ini ada tanggung jawab dari negara, Bang Roy. Ya. Karena undang-undang itu siapa yang membuat? Legislatif dan eksekutif. Gitu. Dan undang-undang advokat sampai hari ini belum dicabut. Ya, sampai hari ini belum dicabut. Nah, di undang-undang hak asasi manusia ada tanggung jawab dari pemerintah. Bahwa, dan itu masuk juga di undang-undang dasar. Untuk melindungi kepentingan hak asasi manusia itu menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, artinya jika ini terjadi sampai ada putusan, ya, dan ini akan menjadi presiden bahwa negara gagal atau mengabaikan, ya, karena dia tidak melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM ini. Kenapa kita bilang ini pelanggaran HAM? Nah, jika misalnya kami, atau tadi dalam konteks misalnya kita contoh LBH, dia sedang dampingi Kinjil, ya kan, kasus Kinjil nih, tiba-tiba dilaporkan, karena melakukan berita bohong dan segala macam, karena perusahaan tidak punya HGU misalnya begitu. Terus ini proses dong, proses berjalan. Kami diproses. Lalu kasus yang sedang berjalan ini siapa yang nangani? Artinya ada hak yang juga hilang. Jadi makanya kita kan sering dampingi orang, Mas Rio, masyarakat ya. Itu Kamarudin akhirnya teriak-teriak di media karena dia udah mengalami kebuntuan kan. Kita sering mengalami itu kan. Jika kita mau membela seseorang atau beberapa orang masyarakat yang kita bilang aja tertindas, kita akhirnya menggunakan media untuk teriak. Karena di Indonesia itu tren istilah no viral, no justice. Ya itu emang sudah faktanya, tidak bisa, siapa yang mau bantah? Faktanya begitu kan terjadi. Nah, berarti kalau kayak begini, no justice-nya nggak ada, viralnya juga bakal hilang. Viralnya jadi hilang. Artinya penegakan hukumnya ke depan akan tanda tanya luar biasa. Dan ini seperti Mas Ari bilang tadi, bukan, saya asumsinya lain nih, bukan lalai atau abai. Emang sengaja lalai dan abai, sengaja lalai dan abai. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita yang ketemu, Mas Aryo. Ujung-ujungnya kekuasaan. Kan larinya ke situ. Larinya ke kekuasaan dan oligarki, larinya ke situ terus. Gimana Mas Aryo? Ya, ini makanya harus dibuktikan. Bahwa informasi yang ataupun media yang memberikan informasi kepada kita hari ini sudah nggak bisa lagi dibendung. Betul. Tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Dan tidak bisa juga dibatasi. Sehingga kalau keadaan ini tidak berubah atau kepercayaan publik, kenapa ada viral, kenapa ada bahasa no viral no justice, artinya viral dulu baru ada keadilan. Karena yang dirasakan oleh masyarakat, kasus ini lamban. Setelah ramai menjadi perhatian publik, akhirnya ada respon begitu kan. Yang kalau kita balik, kalau ini responnya bagus, pasti nggak perlu ada viral. Kalau berjalan sebagai kan begitu. Nah, sehingga dalam hal ini tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Yang ada akan semakin memperburuk situasi, ya. Yang menjadi ketakutan kita adalah orang tidak lagi percaya dengan hukum dan akhirnya menggunakan hukum
mereka sendiri atau menggugurkan hukum masyarakat ini kan susah. Di konteks Kalteng misalnya, di kasus yang lain ya, kita ngomongin masyarakat misalnya, di wilayah perkebunan, di beberapa waktu yang lalu ada ricuh di Seruyan, ya, BJAP. di BJAP. Menurut kami ini mereka masyarakat itu menggunakan hukumnya sendiri. Hukum rimba jadinya. Nah, karena dia nggak dipedulikan. Karena saluran-saluran atau mekanisme yang diberikan negara itu tidak mengakomodir itu, malah yang ada itu malah membuat mereka marah, ya, karena berbicara hak ternyata hanya mereka yang punya modal, gitu kan. Nah, ini yang menjadi ketakutan kita, ya. Orang tidak lagi peduli dengan hukum sendiri, hukum yang ada, yang seharusnya ini menjadi ketertiban, ya. Bahkan cita-cita hukum itu adalah masyarakat sadar hukum, gitu. Yeah. Tapi kalau hukumnya sendiri ini dilecehkan, gitu, ataupun diinjak-injak oleh aparat penegak hukum sendiri, ini kan yang ya bagaimana mau hukum itu dihormati. Dan perlu diingat bahwa pengacara itu dia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagai penegak hukum. Ya, betul. Kalau ada yang bilang kenapa di pengadilan itu ada 4 tiang gitu. Nah, itu melambangkan ada pengacara, ada hakim, ada jaksa, ada polisi. Ya. Mereka adalah satu kesatuan yang di bidangnya masing-masing. Jadi bisa dibayangkan kalau tugas sebagai pengacara ini akhirnya diamputasi, dihilangkan, atau bahasa kerennya adalah dikriminalisasi, maka ya akan jomplang, ya, betul. Tidak akan tegak hukum ini. Oke, Mas Aryo, jadi kita sendiri secara pribadi memang berharap diskusi ini ada di antara teman-teman advokat. Ya, minimal diskusi lah. Kita tidak juga minta kita bersuara langsung, cuman ini perlu jadi perhatian bersama, karena perkembangan ini menurut saya ke arah yang kurang baik ke depannya ya. Cuman agak repot karena kebetulan ini keributan ini terjadi menjelang pemilu nih, Mas Aryo, 2024. Oke, Mas Aryo, sebagai penutup mana? Ya, bahwa ini kan seperti satu peristiwa yang juga akhirnya viral ya. Dan kita sebagai advokat tentu harus bersuara untuk memposisikan diri. Fungsinya tidak hanya juga sebagai membela sesama advokat, tidak. Tapi yang paling penting adalah menjelaskan kepada publik yang seharusnya seperti apa. Karena kalau tidak, ya itu tadi, kita tidak berharap bahwa masyarakat menggunakan hukumnya sendiri. Nah, dengan kanal ini ya kami berharap sebenarnya kita tahu di Kalimantan Tengah ya, di Palangkaraya, advokat itu tidak sedikit, walaupun kalau dijumlahkan dengan masyarakat itu masih belum timpang gitu ya. Dan secara keilmuan, secara jam terbang ini juga sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini sebenarnya satu momentum gimana para advokat khususnya di Palangkaraya ini bisa menyikapi ini. Setidaknya yang paling utama adalah memberikan informasi yang benar kepada publik gitu. Karena ini akan menjadi nilai negatif juga kalau ini tidak diluruskan gitu loh. Loh, gimana misalnya ada masyarakat bertanya, pengacara aja bisa dikriminalkan apalagi kliennya. Kira-kira begitu. Oke, Mas Aryo, terima kasih Direktur LBH. Terima kasih, Bang. Oke, demikian dulu teman-teman sahabat Kalibata. Jadi sekali lagi kita berharap penegakan hukum apapun terjadi terberat duluan yang lebih baik. Oke, sahabat Kalibata, salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.